kembali berjumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi edisi Sabtu 20 Maret 2021. Bang Kumis lagi ada di bilik siar bohong-bohongan dan rangkaian demi rangkaian acara Basarnas Banten, yaitu di Kokonut dan di Pantai Lombok Carita yang sudah berjalan 6 hari. Nampaknya Bang Kumis terus mengikuti acara demi acara, dan di bilik siar bohong-bohong inilah sengaja Bang Kumis akan menghadirkan 2 layar monitor, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini merupakan rangkaian acara Basarnas Banten Water Rescue di Kokonut Island. Nanti untuk lebih lengkapnya bagaimana kegiatan Basarnas ini berjalan, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi, karena di acara ini beberapa pejabat baik Ibu Bupati Irna Narulita, Dandim, terus perwakilan dari Polres, terus dari Angkatan Laut, dan langsung hari ini tepatnya yang luar biasa tutup terima kasih oleh Bapak Jeddah Arifin selaku Kepala Kantor bisa Basarnas. dari awal sampai akhir. Nih, ikutin. Kegiatannya dengan baik. Sinilah Terlepas Bang dari Kumis hasil yang sudah mengedit video studio bohong-bohongan. jadi ada perbedaan. Nah, ini memang mungkin penilaian nanti ya. Nah, ini didiskusikan. Ini ada standar penilaian yang harus kita lalui. Dan untuk itu tentunya terima kasih yang hari ini telah bergabung dengan kami dalam rangka acara penutupan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya akhirnya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, tepat pukul 9:05 kegiatan pelatihan potensi SAR dengan substansi Water Rescue angkatan ketiga tahun 2021 dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Selamat Jenderal. pagi. Gimana? Sehat? Wah, Bagus ya? yang ini coba Pak, Bapak yang dari Bappenas bisa menjelaskan nggak Pak kaitan antara Basarnas dengan Bappenas itu Pak? Baik, terima kasih Bang Kumis. Memang orang mungkin awal menanyakan Basarnas apa kaitan dengan Bappenas? Walaupun sama-sama ada nasnya ya. Namanya sama-sama badan. Terus satu memang di aspek selama ini kita kenal untuk penolong. Satu lagi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kita ketahui bahwa sejak 2 dekade ini Basarnas telah menjadi suatu lembaga yang relatif cukup independen ya, dan lembaga yang berkembang dan sudah mulai mandiri dalam hal pembangunan, dalam hal pencarian dan pertolongan sesuai dengan kerangka regulasi, mulai dari undang-undang tentang pencarian pertolongan sampai juga pembentukan Basarnas yang mulai terpisah juga dari induknya dulu ya, dari bagian dari perhubungan. Sekarang menjadi lembaga sendiri yang tugasnya antara lain 2 tugas utama sebetulnya. Itu nanti pertama adalah untuk menangani kecelakaan transportasi, kecelakaan penerbangan dan pelayaran, kedua juga musibah lainnya. Nah, dengan tingginya risiko terjadinya bencana di Indonesia, baik tingginya traffic lalu lintas transportasi, dan wilayah kita memang ini adalah ring of fire, di mana risiko terjadinya bencana itu sangat tinggi, sehingga penanganan terhadap kejadian atau musibah itu menjadi prioritas sampai ke aspek mitigasinya maupun saat proses penanganan penyelamatannya. Sehingga kenapa dalam RPJM kami pun bahwa penyelamatan ini dalam proses penanganan bencana, proses penyelamatannya terhadap jiwa manusia ataupun korban dari suatu musibah ini menjadi prioritas, dan prioritas dimana kita tugasnya adalah memenuhi kebutuhan
untuk tadi meningkatkan layanan ini, pertama mulai dari pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan, bisa juga SDM-nya yang dibutuhkan. Kita tahu bahwa SDM Basarnas juga memang jumlahnya terbatas, sehingga perlu dukungan dari semua potensi yang ada yang menjadi pendukung dari Basarnas, baik yang dari lembaga-lembaga pemerintah lain gitu ya, yang selain punya potensi besar, juga dari masyarakat secara umum yang bisa mampu mendorong penyelenggaraan pencarian pertolongan berfungsi dan berjalan secara optimal. Nah, satu pertanyaan yang sangat mendasar yang memang dari malam nih Pak, Bang Kumis ini pengen nanya sebenarnya banyak, belum ketemu nih. Kalau saya ke Jakarta kan, wah agak repot juga. Karena kembali ke Banten Pak ya, karena memang Banten itu satu memang beberapa wilayah laut ada, bukit-bukit ada, pergunungan ada Pak. Dan potensi untuk bencana itu menurut konon itu sangat besar. Nah, sementara Basarnas sendiri hanya ada di provinsi Pak. Sementara di kabupaten-kabupaten ini masih belum ada karena Pak Janar katakan anggarannya Bang Kumis. Nah ini lagi-lagi Pak bicara anggaran, karena untuk Pandeglang sendiri Ibu Bupati Irna Rulita sudah siap memberikan satu gedung plus tanahnya untuk Basarnas ini supaya di Pandeglang. Tetapi kan bukan hanya bentuk gedung fisiknya saja Pak, mungkin perlu personil. Menurut Bapak bagaimana itu solusinya? Betul Bang Kumis, memang fungsi penanganan bencana ini juga sebetulnya di luar Basarnas juga di daerah aja ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD daerah ya. Di situ memang dalam mekanisme kerjanya ada bagian yang menjadi ada menjadi tugas Basarnas dalam penyelamatan, juga yang menjadi kewenangan BPD ini dalam seluruh aspek yang penanganan korban bencana itu sendiri. Nah, ini membutuhkan kolaborasi dan sinkronisasi baik dari proses perencanaannya sampai penganggarannya, sehingga selama ini kita selalu berpikir bahwa koordinasi atau sinkronisasi hanya di pelaksanaan, padahal dalam proses penyusunan tadi supaya terjadi koordinasi juga sejak tahapan perencanaan penganggaran, tidak hanya tahapan pelaksanaan. Sehingga kami mungkin mendorong ya Pak Jainal karena sudah dapat melakukan hubungan yang lebih intensif dengan teman-teman di ibu kota, bagaimana terselenggaranya kegiatan ataupun dan pelayanan besar ini dapat bersinergi dan melibatkan mengaktifkan ataupun mengoptimalkan potensi-potensi yang ada saat ini di luar Basarnas sendiri, sehingga fungsi tadi dengan saat ini itu dengan keterbatasan anggarannya ada, kita harapkan itu dapat dipenuhi melalui kolaborasi tadi. Ke depan kita tetap, karena ini prioritas, kita harapkan itu dipenuhi secara bertahap, baik tadi prasarana-sarananya ya kan, tadi maupun SDM-nya ya, SDM-nya juga mungkin tadi aspek penyelenggaraannya kan. Berarti Basarnas juga sekarang sudah mempunyai diklat kompetitif untuk rescue. Jadi daerah pun sebetulnya bisa artinya membuat semacam tim yang perlu mungkin nanti dibimbing oleh Basarnas, tapi tidak terlalu tergantung anggarannya dari Basarnas. Daerah sini punya ruang untuk menang dalam rangka penanggulangan bencana. Demikian. Oke Pak, satu tambahan ini. Ada satu tambahan terkait dengan amanat Undang-Undang 29 tahun 2014. Ya. Di pasal 80 dan juga 81 ini tentang peran serta masyarakat ya, terkait dengan pencarian dan pertolongan. Jadi peran serta masyarakat terkait dengan pencarian dan pertolongan ini memang apa yang disampaikan oleh tadi Pak Dail ya. Dan itu dari semua lapisan masyarakat, baik dari unsur pemerintah, unsur swasta, badan usaha, dan juga masyarakat secara umum. Nah, sehingga memang kami di Banten ya, Besar Banten ini tentunya minta dukungan sepenuhnya pada masyarakat Provinsi Banten ya, bagaimana penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan itu bisa terlaksana dengan baik dari pemenuhan kapasitas sumber daya manusianya ataupun sarana dan prasarana. Ya, mudah-mudahan kita berdoa Bang Kumis ya, dan minta dukungan dari Bappenas ya, Basarnas di Banten bisa tambah baik, tambah maju ya, untuk bakti kita pada bangsa dan negara. Begitu Pak Kumis ya. Luar biasa. No, Mas Bro.
Ini ketemu sama kedua pejabat ini sebenarnya susah, tapi alhamdulillah beliau ini welcome banget. Sekelas YouTuber kere kampung kayak Bang Kumis pun enak-enak aja. Mudah-mudahan obrolan singkat dengan kedua tokoh ini akan bermanfaat untuk warga Banten dan sekitarnya, khususnya Amin. masalah penyelamatan Pak ya. Amin. Nanti sampai jumpa lagi bersama channel Bang Kumis Berbagi dalam tayangan-tayangan Bang Kumis Berbagi bersama Basarnas Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Kumis. Oke, sudah cukup. Salam Bang Kumis Berbagi. Sukses selalu untuk Basarnas Provinsi Banten, dan juga ada Pak Dan Lanal di sini, Pak Dandim. Ini juga di 4R juga ada semua yang diwakili oleh Pak Saidin, ya, Pak Kapolres diwakili, 320 juga ada. Semuanya sukses. Terima kasih atas acara hari ini. Halo, saya Sito, Humas Basarnas Banten. Terima kasih untuk Bang Kumis Berbagi. Jangan lupa ya, like and subscribe di YouTube-nya Bang Kumis Berbagi. Ditanya berat, aktual. Terima kasih.